إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan sehat, kenikmatan keluangan waktu, sehingga insya Allah kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat ini secara berjamaah. Tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang insyaallah istiqomah dalam mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Tak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita mengarungi fananya kehidupan ini dan bekal kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang ke darul akhirah, ke kampung akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda sebagai kata, sosok ataupun generasi kerap kali disebut sekaligus dipercakapkan dengan hangat di pelbagai ranah. Misal saja menjelang perhelatan Pesta Demokrasi 2024, kaula muda bertempat sebagai pemilih dominan dengan presentasi sekitar 52 sampai 56%. Artinya mereka memiliki andil dan sumbangsih yang signifikan terhadap nasib pemilu di tahun 2024. Pun ketika kita berbincang tentang dunia industri dan ekonomi kreatif atau ekosistem digital yang disesaki teknologi, di mana para pemuda dianggap akrab, telaten, kreatif, dan berkapasitas menggawangi perihal ini, sampai kita sebut mereka sebagai talenta digital. Dalam isu demographic dividend ya, atau lazimnya kita sebut sebagai bonus demografi, kaula muda pun tetap menjadi sorotan utama. Para pemuda ditekankan sekaligus diharapkan mampu mengaktualkan momentum ini yang kelak dapat melejitkan perekonomian tanah air, bahkan mengantarkan kepada pintu gerbang Indonesia Emas 2045 atau 1 abad Indonesia Merdeka. Tetapi di samping harapan dan optimisme kita kepada para pemuda, kita sekalian dihadapkan dengan persoalan yang tidak sederhana yang menjangkiti para pemuda ini. Terlebih jamaah sekalian, ketika segelintir dari mereka terjerat, sebut saja kasus narkoba, pergaulan bebas, ya, kekerasan seksual, perjudian dan prostitusi online, tawuran, pembunuhan antar sesama, perundungan atau bullying, bahkan depresi berat.
juga kabar yang sering kita temui di media sosial atau di kanal berita online, tidak sedikit dari kaula muda ini, terutama kaum hawa, yang sampai mengajukan dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi kita sekalian, terlebih banyak dari mereka adalah pemeluk agama Islam. Dan sebagai catatan bagi kita sekalian, ketimbang mengakrabkan mereka dengan sebutan generasi Z, generasi milenial yang merujuk kepada makna periodik semata, ataupun jika lebih sekedar memosisikan mereka lekat dengan keinstanan hidup, generasi potong kompas, generasi yang rapuh secara mental, meski di satu sisi tinggi kreativitas, ramah dengan pelbagai akses atau ramah dengan kemudahan akses, melek perkembangan teknologi, dan agen utama atau aktor utama di era digital. Justru penyadaran, penghayatan, dan peneguhan identitas mereka sebagai pemuda dalam Islam lebih mendesak dilakukan. Pertama-tama yang perlu menjadi perenungan adalah para pemuda kita ini perlu menegakkan identitasnya sebagai muslim, menjalankan rukun Islam dengan sebaik-baiknya, memahami syahadat dan pelbagai konsekuensinya. Menjadi muslim artinya berserah diri, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berikhtiar sedemikian rupa mencapai keselamatan diri, juga mengajak kepada sesama. Dan sebagai muslim, para pemuda perlu berikhtiar sedemikian rupa guna meningkatkan level keberislaman mereka ke tahap mukmin, di mana yang diyakini, diucapkan, dan diperbuat selaras, berpadu satu sama lain. Tasdik bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ataupun mukmin yang sebagai janji Allah dalam Al-Qur'an mendapat perlindungan dari Allah sehingga tak dikuasai dan didominasi oleh kalangan non-muslim. Mukmin yang konsisten menjalankan rukun iman dan pelbagai cabang keimanan itu sendiri. Dan meningkat lagi, ya, dari tadi tahap muslim, tahap mukmin, kemudian meningkat lagi kepada tahapan muhsin, yang di situ terpancar akhlak yang luhur, akhlakul karimah, di mana segala bentuk peribadatan tegak di atas niat yang bersih, suci, karena tidak lain dalam proses peribadatan tersebut kita melihat dan menyaksikannya, atau jika tidak, meyakini bahwa Allah melihat kita. Seperti dalam hadis arba'in, ya, yang kedua, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi jamaah sekalian, ketimbang mereka lekat dengan istilah generasi Z, generasi milenial, bahkan generasi strawberry, justru yang lebih mendesak dan lebih hakikat adalah meneguhkan identitas para pemuda muslim ini sebagai muslim, kemudian meningkat kelak dengan segala daya upaya mereka menuju kepada tingkat mukmin dan kepada tingkatan muslim. Kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah identitas pemuda muslim adalah sebagai hamba dan khalifah. Hamba dalam artian yang hadir di dunia yang fana ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu tidak sekedar berpuasa Ramadan, berinfak semata, justru mencakup setiap perbuatan hati, pikiran, lisan maupun ekspresi ragawi yang diniatkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpadu atau berpandu kepada Al-Qur'an dan Sunnah, yang tata caranya sedemikian rupa bisa kita rujuk dan bisa kita telusuri, ya, di dalam penjelasan para ulama. Melalui periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sampai bersabda, ya, salah satu dari 7 golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala beli perlindungan di hari kiamat, salah satunya adalah generasi muda atau pemuda yang dalam konteks ini menyibukkan dirinya untuk tumbuh kembang melalui peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salah satu golongan, ya, yang Allah kelak akan
lindungi di hari kiamat adalah pemuda yang di masa mudanya mereka berupaya sedemikian rupa untuk mengisinya dengan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi identitas pemuda di dalam Islam itu yang kedua adalah yang mereka punya visi, yang mereka punya keteguhan untuk senantiasa mengkonversi seluruh aktivitasnya menjadi aktivitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya sebagai khalifah, yang dalam artian ini adalah memelihara, merawat, mengawal setiap ciptaannya agar berada pada kondisi yang kita sebut sebagai proper place atau kondisi yang semestinya sesuai dengan fitrah penciptaannya, menegakkan ajaran agama sebaik mungkin yang dimanifestasikan melalui aktivitas amar ma'ruf nahi munkar yang tentu bermuara pada tegaknya keadilan dan ranumnya kebermanfaatan dan kemaslahatan. Jadi sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah. Kemudian yang patut kita garis bawahi, pemuda muslim adalah yang senantiasa mengikatkan dirinya kepada warisan intelektual, kearifan, kebijaksanaan yang terbentang dalam peradaban Islam maupun warisan yang ditransmisikan tokoh-tokoh bangsa kita ini. Kita coba kutip ungkapan dari penulis Swedia bernama Jurilina dalam bukunya Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry. Cukup relevan sebetulnya untuk kita refleksikan dan kita kaitkan dengan identitas pemuda muslim ini. Ia menyebut 3 cara guna melemahkan dan menjajah suatu negeri. Yang pertama adalah kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan yang terakhir, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, dengan yang dianutinya. Katakan bahwa yang dianutinya itu adalah bodoh dan primitif. Maka itu jamaah sekalian, penting bagi para pemuda muslim untuk menggali warisan intelektual di dalam peradaban Islam dan sekali lagi yang terkandung di rahim Ibu Pertiwi ini, agar mereka bisa terlepas dari penjajahan intelektual yang pada akhirnya sekedar membuat kebimbangan serius terhadap identitasnya. Lebih-lebih mereka dapat terkurung di dalam keadaan yang dinamakan krisis identitas. Ingat yang disampaikan oleh Presiden pertama kita, ya, Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tentu bukan dalam artian menjiplak atau mengcopy paste penuh. Yang terpenting adalah menyerap prinsip-prinsipnya, nilai-nilainya, hasanah keilmuan, kearifan atau kebijaksanaan untuk meneguhkan identitas para pemuda kita, serta tentunya menjawab pelbagai tantangan dan problematika kini dan ke depan. Nampaknya penghayatan dan perenungan kembali terhadap makna pemuda dalam Islam menjadi harus terus aktual masa ke masa. Tentu jamaah sekalian, kita semua ini memiliki tanggung jawab besar untuk melahirkan, mengawal, memandu generasi muda dengan sebaik-baiknya. Butuh kolaborasi pelbagai pihak untuk menghadirkannya, baik dari segi pemerintah, pemangku kebijakan yang terkait, institusi pendidikan, maupun keluarga sebagai tempat penggemblengan awal dan utama generasi muda. Ya, terkadang kita tidak mencermati bahwa peran keluarga itu begitu signifikan dalam melahirkan generasi-generasi terbaik bangsa ini. Maka ketika kita merujuk kepada pendidikan pemuda, itu tidak boleh dilepaskan dari institusi penting ini, yakni keluarga, yang justru tadi menjadi tempat penggemblengan awal dan utama bagi para pemuda kita ini. Tidaklah mungkin, sekali lagi jamaah sekalian, para pemuda berkualitas bangsa ini kelak hadir membawa perbaikan bagi bangsa ini kalau kita sekalian, sekali lagi, tidak mulai menginsafi hakikat kedirian kita dengan sebenar-benarnya, sekaligus menjadi panutan dan teladan bagi mereka.
Tentu sekali lagi para pemuda butuh teladan, butuh sosok. Maka dari itu tadi pemuda muslim harusnya terus mengikatkan diri mereka terhadap warisan intelektual, kebijaksanaan dan kearifan. Yang kita bisa cek, yang kita bisa telusuri khususnya dalam konteks bangsa ini adalah kepada tokoh-tokoh yang punya peran penting, yang punya integritas dalam membangun bangsa ini. Sebut saja Buya Hamka, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Natsir dan lain-lain. Tentu prinsip semangat mereka untuk memperbaiki bangsa ini, untuk menghadirkan kedaulatan bagi bangsa ini perlu kita contoh sebagai pemuda. Sehingga para pemuda ini tidak mengidolakan tokoh yang sebetulnya tidak perlu diidolakan, ya. Tetapi spirit kehidupan mereka, ruh kehidupan mereka itu bisa mencontoh generasi-generasi terbaik yang pernah lahir di bumi pertiwi ini. Apalagi mencontoh langsung kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat, kepada para ulama yang tentu punya peran penting, ya, bagi tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, di khutbah yang kedua ini sekali lagi marilah kita refleksikan kembali, ya, bahwa para pemuda muslim saat ini mesti dan harus, ya, salah satunya, ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, mencontoh, meneladani integritas, ya, para pemuda Ashabul Kahfi yang tentu sekali lagi dapat menjadi figur bagi mereka, di mana para pemuda Ashabul Kahfi ini teguh, ya, meneguhkan, memantapkan keimanan mereka meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi, ya, banyak ancaman yang mereka hadapi, tetapi karena keteguhan iman itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka dan terus menambah petunjuk kehidupan bagi mereka, sehingga kehidupan mereka semakin ternavigasi, semakin terarah, semakin jelas. Tentu dalam tanda petik sebagai bentuk peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penegasan, mudah-mudahan kita sekalian adalah bagian dari kalangan umat Islam yang memiliki peran serta kontribusi signifikan terhadap tumbuh kembangnya generasi muda yang mumpuni secara spiritual, intelektual, moral maupun sosial, sehingga benar-benar kelak bisa mengantarkan bangsa ini kepada kemerdekaannya yang hakiki. Sekurang-kurangnya bonus demografi tidak bertransisi menjadi bencana demografi, atau tagline Indonesia Emas 2045 tidaklah menjadi isapan jempol semata. Mari jamaah sekalian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniai, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun curahkan pula rahmatnya untuk bangsa kita tercinta ini maupun saudara-saudara kita di belahan bumi lain, wabil khusus saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah anugerahkan sebenar-benarnya kemerdekaan bagi kita sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wa wa yaqdil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasul